warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama belajar dan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada kesempatan malam ini masih melanjutkan bahasan dari tafsir surat An-Nazi'at, surat yang berada di juz 30. Dan pembahasan sebelumnya pada surat ini baru sampai pada ayat ke-24. Kemudian masuk ayat ke-25 dan belum tuntas sampai dengan ayat ke-26-nya. Untuk ayat ini karena berhubungan dengan ayat sebelumnya mulai dari ayat ke-15, maka pembahasannya akan kita coba lihat terlebih dahulu mulai ayat ke-15 sampai nanti ayat ke-26. Di ayat ke-15 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu Musa? Apakah telah datang kepadamu kisah berita tentang Nabi Musa? Ini pertanyaan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan bukan bermaksud minta jawaban, tapi untuk menarik perhatian. Kemudian langsung disebutkan pada lanjutan ayatnya di ayat ke-16 Allah SWT berfirman, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa di Wadi Muqaddas, lembah yang disucikan yang namanya lembah Tuwa. Kemudian setelah menerima wejangan, setelah menerima wahyu, Nabi Musa diperintah oleh Allah SWT di ayat berikutnya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah temui Fir'aun karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Kemudian bukan hanya disuruh pergi, tapi faqul hallaka ila antazakka. Kemudian juga seruan dan ajakannya, maukah aku tunjukkan kepadamu. Jadi perintah Allah kepada Nabi Musa, seruan dan ajakannya, maukah, ini ajakan kepada Fir'aun, maukah kamu menyucikan diri dengan cara beriman dan meninggalkan kezaliman. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka, dan aku tunjukkan kepadamu, ila rabbika, menuju jalan Rabbmu, fatakhsha, sehingga kamu takut. Karena orang yang meninggalkan kezaliman, orang yang punya keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arahul ayatul kubra, sudah didakwahi dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Kemudian ajakannya juga dari mulai ajakan pada tauhid, termasuk juga ajakan untuk meninggalkan kezaliman, lalu ditunjukkan dengan bukti-bukti. Salah satu dari sekian banyak bukti tersebut, bukti bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah SWT, dengan tongkat yang ada di tangan Nabi Musa lalu berubah menjadi ular, untuk menunjukkan bahwa itulah mukjizat yang datang dari Allah SWT, untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Tapi apa yang terjadi, dan ini pernah kita sampaikan, ada tipe orang meskipun sudah diberitahu, sudah dinasihati, sudah diajak untuk berada di jalan kebaikan, tapi tetap memilih kesesatan. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fakadzdzaba wa 'asha. Selain durhaka, juga mendustakan. Ada tipe orang
menolak kebenaran tapi diam. Dia menolak kebenaran tapi tidak mau melakukan upaya untuk melawan. Tapi Fir'aun bukan cuma menolak tapi juga mendustakan, dan kemudian tsumma adbara yas'a. Kemudian Fir'aun berpaling lalu mengumpulkan orang-orangnya. Dia berupaya untuk mengumpulkan semua kekuatan yang bisa digunakan untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Jadi inilah yang disebutkan di awal tadi dengan istilah tagha. Jadi melampaui batasnya, sudah berada pada tingkat yang luar biasa. Bukan cuma tidak beriman lalu mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la. Sebelumnya mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu ada Tuhan untuk kalian selain saya. Kemudian memperlakukan Bani Israel sebagai budak. Ditambah lagi ajakan Nabi Musa alaihissalam tidak digubris, bahkan dilawan. Nah, kekuatan yang seperti ini menjadi pelajaran bagi tentu menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan di ayat ini menjadi pelajaran bagi setiap orang-orang yang berlaku atau berbuat seperti Fir'aun. Fir'aun yang sudah sekuat itu dan kezalimannya berada pada puncaknya, maka Allah akan tunjukkan balasannya di dunia dan di akhirat. Dan Fir'aun pada saat itu bukan cuma berupaya menyiapkan strategi untuk menghadapi Nabi Musa, tapi juga sampai fahasyara fanada, mengumpulkan, menggalang kekuatan, semua kekuatan yang ada yang dimiliki untuk menghadapi Nabi Musa dilakukan. Ada pasukan, ada media, ada dana, semua kekuatan untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Lalu fanada, kemudian dia mendeklarasikan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, apa yang Allah berikan? Kemudian fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian Allah berikan azab, dan azabnya nakalal akhirah wal ula. Azab di akhirat dan azab di dunia. Ada dua tafsiran yang disebutkan oleh Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munirnya. Tafsiran yang pertama, bahwa nakalal akhirah itu adalah pernyataan Fir'aun, azabnya karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Sementara al-ula, pernyataan pertamanya adalah ketika Fir'aun 40 tahun sebelumnya mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu ada Tuhan untuk kalian selain saya. Jadi Fir'aun membuat pernyataan yang berhubungan dengan ketuhanan, yang ini merupakan kezaliman yang luar biasa, menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi rentang antara keduanya sekitar 40 tahun. Yang pertama mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu ada Tuhan untuk kalian selain saya. 40 tahun kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Konon di sebagian buku sejarah sebutkan kenapa Allah tidak mengazab langsung pada saat itu ketika pertama kali. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Fir'aun itu dengan kejahatannya seperti itu punya kebaikan, yaitu berbakti pada ibu. Maka Allah tunda. Siapa tahu ada kesempatan dengan berbakti pada orang tua, pada ibu, ada kesempatan untuk bertobat. Ternyata tidak. Akhirnya kemudian Allah binasakan. Dan itu jadi pelajaran bagaimana berbakti pada orang tua sampai pada orang kafir sekalipun, itu ternyata bisa berguna atau bisa bermanfaat. Di antaranya adalah bisa jadi menunda Allah menyegerakan azab. Nah, kemudian tafsiran yang kedua, nakalal akhirati wal ula, itu artinya Allah berikan azab di akhirat maupun di dunia. Yang azabnya itu unik. Ada azabnya dua hal yang bertolak belakang. Azab di akhirat, nakalal akhirah itu dengan api, diazab dengan neraka, itu diazabnya dengan api. Tapi nakalal akhirah itu di akhirat. Kemudian kalau nakal dunia atau ula, azab di dunia dengan apa? Dengan kebalikannya, yaitu dengan air.
Di akhirat dengan api, di dunia dengan air. Apa itu? Yaitu Fir'aun dibinasakan dengan ditenggelamkan dan dengan air, bukan dengan api. Jadi akhirah wal ula, ini dua hal yang bertolak belakang, sama-sama diadab, yang satu diadab dengan api, yang satu diadab dengan air. Dan bedanya tentu kalau di akhirat kekal, kalau di dunia tidak kekal. Artinya diadab cukup sekali, dibinasakan lalu selesai. Tapi Allah sengaja pertahankan jasadnya, dan itu ada sampai dengan hari ini, untuk menjadi pelajaran. Untuk menjadi pelajaran. Maka simbol kezaliman yang luar biasa dengan menyebut nama Fir'aun itu berlaku sampai dengan sekarang, dan itu akan berlaku sampai akhir zaman. Ketika menyebut kekuasaan dengan puncak kezalimannya, maka orang-orang musyrikin yang mempertahankan kezalimannya, pembangkangannya, tidak mau tunduk kepada ajakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu gak ada apa-apanya dengan dibanding Fir'aun. Dan juga bisa jadi mereka mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Fir'aun. Yaitu apa? Mereka sudah tidak mau beriman, bahkan mereka membangkang dan melakukan perlawanan terhadap ajakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka Allah segerakan diazab di dunia dengan cara apa? Mereka menjadi korban pada beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan orang-orang musyrikin. Bahkan sebelum peperangan, Nabi SAW pernah bersabda bahwa hadza masra'u fulan, bahwa ini nanti akan jadi tempat terkaparnya, tempat akan terbunuhnya fulan. Lalu sebutkan nama 1, 2, 3, sekian banyak tokoh-tokoh orang musyrikin, mereka akan mati di tempat-tempat ini. Dan ternyata apa yang disabdakan Nabi SAW benar. Setelah peperangan, beliau nunjuk tempat-tempat tadi, orang-orang musyrikin yang jadi tokoh-tokoh melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW mati di tempat-tempat tersebut. Itu di dunianya. Nah, di akhirat itu jelas bagi orang yang tidak beriman akan ada azab neraka yang menanti. Ini tafsiran dari nakal al-akhirati wal ula. Nah, kemudian setelah disebutkan azab, Allah berikan azab dengan azab di dunia dan juga azab di akhirat. Kenapa? Karena selain tidak beriman, melakukan pembangkangannya, kemudian Allah sebutkan sebagai penutup rangkaian ini. Tentu bukan penutup ayatnya, karena surat An-Nazi'at masih ada beberapa ayat di belakangnya. Sebagai penutupnya, di ayat ke-26 Allah berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu. Pada apa itu? Yaitu pada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Pada kisah ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran lima yakhsha bagi orang yang mau takut kepada Allah SWT. Kisah Nabi Musa dimulai dari ayat ke-15. Ketika Allah SWT berfirman, hal ataka hadithu Musa, sampai dengan ayat ke-26. Dimulai dari hal ataka hadithu Musa, sudah sampaikah kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Lalu ditutup dengan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada ibrah. Apa itu ibrah? Ibrah itu kalau diterjemahkan sederhananya artinya pelajaran. Tapi pelajaran dari peristiwa yang terjadi di masa silam dan melintas zaman yang sangat jauh. Dari kata abara ya'buru yang artinya melintas. Peristiwa kejadian Nabi Musa dengan Fir'aun ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu itu menjadi pelajaran untuk yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, juga zaman sesudahnya sampai hari ini, dan tentunya terus sampai dengan akhir zaman. Nah, ini yang dinamakan dengan ibrah. Thohir Ibnu Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada 3 unsur dalamnya. Pertama ada ilmu, yang kedua ada ibrah, dan yang ketiga ada uswah. Ada ilmu, artinya kita dapatkan pengetahuan, kita jadi dapat wawasan. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, lalu berhadapan dengan Fir'aun, di surat yang lain disebutkan ada Harun, di surat yang lain disebutkan ada Haman, ada Qarun,
ada hasyirun, ada para tukang sihir dan seterusnya. Itu menjadi pengetahuan bagi kita tentang orang-orang tersebut. Selain juga kalau dikaitkan dengan benda, ada benda-benda pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada tongkat, ada lembah, ada sungai, ada ular dan seterusnya. Nah, selain ilmu, yang kedua ada ibrah, ada pelajaran. Dan tidak ada satupun kisah yang terdapat dalam Al-Quran tidak ada pelajarannya. Selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, pelajarannya apa? Nah, ini yang nanti akan kita coba singgung sebagiannya. Tentu pelajarannya banyak. Dan itu biasanya dalam buku-buku tafsir diungkap apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil, kita bisa petik. Dan pelajaran itu bisa berlaku sepanjang zaman. Makanya terkait dengan kisah dalam Al-Quran, beberapa ulama mengatakan, ini sebelum lanjut ke bahasan berikutnya, ibrah yang terdapat dalam Al-Quran itu kenapa begitu banyak ibrahnya? Karena kisah dalam Al-Quran itu punya 3 sifat. Pertama, ahsanul qasas. Kisah dalam Al-Quran adalah kisah terbaik. Yang kedua, asdaqul qasas, kisah yang paling benar. Dan yang ketiga, anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat. Jadi kisah yang paling benar, paling baik, dan paling bermanfaat. Kisahnya, apapun kisah yang ada dalam Al-Quran, pasti kisahnya kisah yang baik. Tidak ada kisah yang disebutkan dalam Al-Quran kisah yang buruk. Kalau menceritakan keburukan untuk jadi pelajaran bagi kita supaya tidak melakukannya, ya itu memang cara Al-Quran menjelaskan. Tapi tidak ada kisah yang ketika diceritakan ternyata malah justru menjadi inspirasi orang untuk melakukan keburukan, itu enggak ada. Contohnya misalnya pada kisah ini, ketika diceritakan Fir'aun, tidak ada satupun orang yang setelah membaca Al-Quran, membaca kisah dalam Al-Quran, lalu kemudian punya pikiran, wah ini saya juga kepingin jadi Fir'aun. Itu enggak ada. Ya, tidak mungkin ada yang ketika membaca kisah Fir'aun lalu kepingin jadi Fir'aun, atau nanti kalau punya anak tak kasih nama anaknya Fir'aun. Itu enggak ada. Enggak ada. Bahkan nama itu nama yang menjijikkan. Semua kita pasti akan tersinggung, akan marah kalau sampai ada orang mengatakan koyok Fir'aun. Itu pasti marah, meskipun belum tentu benar, tapi dibilang seperti itu. Dan mungkin juga bisa jadi benar. Dan kalaupun benar dibilang seperti itu pasti marah. Karena apa? Karena ini simbol keburukan. Nah, itu yang namanya kisah yang selain berisi kebenaran, kisah yang baik dan juga bermanfaat. Makanya di dalam kisah tadi ada ilmu, kemudian ada uswah, ada pelajaran, dan yang ketiga ada ibrah, pelajaran, dan ada uswah, keteladanan. Keteladanan yang ada, kalau teladan yang baik untuk ditiru, teladan yang buruk untuk dijauhi. Pada saat kita membaca kisah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, maka pelajaran yang kita ambil, bagaimana kita menjadi sosok orang yang seperti Nabi Musa atau berada di kubunya Nabi Musa, dan bukan menjadi sosok Fir'aun atau orang-orang yang berada di barisan atau kubunya Fir'aun. Nah, itu kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Selalu ada ilmu, ada ibrah, dan ada uswah. Ada uswah. Kalau uswah artinya teladan. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat ke-26 ini, inna fi dzalika, Allah menegaskan sampai dengan penegasan inna, sesungguhnya. Jadi betul-betul ini penegasan, sesungguhnya pada yang demikian itu, pada kisah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, sungguh benar-benar ada ibrah. Dan penegasannya Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, pertama menggunakan inna, yang kalau diterjemahkan sederhananya sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Yang kedua ditambah lagi dengan lam. Lam itu dalam bahasa Arab dinamakan lam taukid, yang artinya fungsinya untuk menegaskan. Jadi sudah sesungguhnya, kemudian la ibratan, sungguh. Artinya ini bukan cuma sekali tapi 2 kali, yang seandainya kalau disebutkan inna fi dzalika ibratan sudah cukup untuk menegaskan bahwa ini ada pelajaran. Tapi ditambah lagi dengan huruf lam, artinya sungguh, ditambah lagi dengan sungguh, artinya benar-benar ada pelajaran. Berarti ini yang perlu kita cermati, karena Allah menegaskan ini sampai dengan paling tidak di sini yang nampak terlihat dengan jelas adalah 2 penegasan tadi. Kemudian ketika Allah sebutkan la ibratan,
tanpa menggunakan alif lam. Bukan lal ibrata tapi la ibratan. Ibrah itu artinya pelajaran, dan ketika tidak menggunakan alif lam itu artinya dia bersifat umum. Artinya ada pelajaran-pelajaran, ibrah yang kita bisa ambil, dan ini bisa jumlahnya banyak. Apa saja? Nah, kita coba lihat ibrahnya, pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dari kisah Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun ini, kita jadi belajar ada satu sunnatullah yang ada dalam kehidupan. Namanya sunnatut tadafu'. Sunnatullah akan ada pertarungan antara hak dengan batil. Akan selalu ada dalam sejarah manusia di masa lalu dan kemudian masa kini dan yang akan datang, akan ada model antara Nabi Musa dengan Fir'aun yang mengusung kebenaran, berada di atas jalan al-haq, dan sebaliknya. Mau namanya apa, kemudian tempatnya di mana, itu nanti urusan kedua, tapi yang jelas akan selalu ada. Itu yang pertama, diistilahkan dengan sunnatut tadafu'. Itu nama sunnatullahnya. Tadafu' itu artinya apa? Akan ada pertarungan antara hak dengan batil. Masing-masing akan ada pengusungnya. Masing-masing akan ada orang yang bersama dengannya. Masing-masing akan ada pengikutnya. Masing-masing ada orang-orang yang berada di barisannya. Berada di barisan Nabi Musa alaihissalam atau berada di barisannya Fir'aun. Kalau dulu Fir'aun di zaman Nabi SAW nggak ada yang namanya Fir'aun. Tapi itu berulang. Nabi SAW menunjuk Abu Jahal dengan mengatakan bahwa Fir'aun itulah Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Ternyata Nabi SAW menyebut Abu Jahal dengan Fir'aun. Itu sebabnya kita dapati beberapa ulama menggunakan istilah yang sama. Likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Jadi itu berulang. Dulu ribuan tahun yang lalu ada Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Mau Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun keberapa, itu dulu udah selesai. Terus masa berikutnya sudah gak ada yang namanya Fir'aun. Tapi yang modelnya seperti itu akan selalu ada. Mau namanya siapa bisa beda-beda. Zaman Nabi Ibrahim gak ada namanya Fir'aun, tapi ada Namrud. Lalu di zamannya Nabi Soleh juga ada. Di zamannya Nabi Nuh juga ada. Di setiap zaman selalu ada, termasuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang namanya sunnatut tadafu, sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak boleh dan tidak pernah dibenarkan dalam syariat untuk cari musuh. La tatamannau liqa'al adu. Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali kalian berharap bertemu dengan musuh. Jangan petantang-petenteng ngajak gelut. Jangan petantang-petenteng cari musuh. Itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Tetapi fa idza laqitumuhum fasbutu. Jika kalian berhadapan, jangan lari. Tidak boleh orang cari musuh. Tetapi kalau kemudian ternyata terpaksa harus berhadapan, ya tidak bisa kita hindari. Tentu kalau kita di negeri kita, di Indonesia, kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang bagaimana para ulama berhadapan dengan penjajah. Para ulama, para kiai, para santri, dan perjuangan para pahlawan luar biasa. Beliau-beliau kan nggak ngajak nantang-nantang orang, tapi ada penjajah yang datang ke negeri kita, lalu kita hadap. Nah, ini yang pertama. Jadi ini sunnatullah yang selalu ada setiap zaman. Yang kedua, pada kisah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, kita juga dikenalkan dengan bagaimana lawan yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun, yang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuasaannya sangat besar, kemudian pasukannya sangat banyak, dukungan dananya luar biasa, dukungan medianya juga begitu, dan dukungan-dukungan yang lain. Tapi kemudian apa? Kemudian Allah binasakannya dengan dua. Dibinasakan di dunia dan ditunjukkan kepada manusia, pada orang-orang, dan jadi pelajaran untuk orang-orang yang hidup di zamannya maupun sesudahnya. Dan yang kedua, di akhirat. Maka itu jadi pelajaran bagi siapapun yang membangkang,
siapapun yang tidak beriman, siapapun sudah tidak beriman. Ini menjadi salah satu bentuk Allah memberikan hiburan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musyrikin Quraisy. Dan kita semua tahu, kalau kita kaitkan dengan hari ini, Rabiul Awal, di mana peristiwa di Rabiul Awal ini termasuk di tanggal 12 Rabiul Awal, itu peristiwanya selain peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan itu riwayat yang masyhur, meskipun riwayat yang lain juga ada yang mengatakan bukan tanggal 12, juga tanggal yang lain, tapi yang masyhur kata Imam Nawawi tanggal 12. Peristiwa kedua adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya di Rabiul Awal. Dan sebagian ulama mengatakan semuanya tiga-tiganya tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk hijrahnya Nabi Muhammad SAW, peristiwanya dimulai dari tanggal 26 Safar, lalu beliau meninggalkan rumah pergi ke Gua Thur, 3 hari bersembunyi di Gua Thur. Tanggal 1 Rabiul Awal beliau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tapi beliau tidak langsung masuk kota Madinah. Beliau tiba dan masuk ke Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau masuk kota Madinah. Nah, pada peristiwa itu kita semua tahu bahwa pada peristiwa ketika Nabi SAW hijrah, beliau kan terusir dari tempat tinggalnya, kampung halamannya. Dan kalau kita membaca sirah Nabawiyah, sejak pertama kali beliau menerima wahyu, beliau sempat heran, sempat kaget mendengar penuturan Waraqah bin Naufal, masih kerabatnya Khadijah. Ketika Nabi SAW ketakutan pulang ke rumah, selang beberapa waktu kemudian diajak ketemu Waraqah, lalu Waraqah mengatakan begini, tidak ada satupun orang yang mengajak, tidak ada satupun orang yang menerima syariat kemudian mengajak seperti yang Anda ajak, mendakwahkan seperti yang Anda dakwahkan, melainkan pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Jadi itu jadi sunnatullah. Maka jangan kaget kalau kemudian kita mendapati dai-dai dimusuhi kalau mengajak seperti yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Itu berlaku. Kemudian Waraqah mengatakan begini, seandainya saya masih muda, pada saat Anda diusir dari kota Mekah ini, saya akan berada bersama Anda dan membela Anda. Nabi SAW heran, awa mukhrijiyahum, apakah kaum saya akan mengusirnya? Ini teman-teman, tetangga, kerabat, apa akan mengusir saya? Rasanya sulit. Bapaknya asli Mekah, kemudian kakeknya Abdul Muthalib bukan cuma asli, tokoh di kota Mekah, dan beliau dari keluarga terhormat Quraisy. Bagaimana mungkin diusir? Ternyata apa? Masalahnya cuma satu. Masalahnya adalah bahwa beliau membawa ajaran yang kata Waraqah bin Naufal, siapapun yang membawa ajaran seperti yang Anda bawa akan dimusuhi. Siapapun yang membawa ajaran seperti yang Anda bawa akan dimusuhi. Maka ini juga sekaligus berbagi bagi para dai, para ustadz, balik, kiai, bahwa berdakwah itu mendapatkan tantangan, risiko, ujian, cobaan, itu sunnatullah. Kalau kemudian difitnah, dicaci maki, diejek, apalagi kalau cuma dibully, itu nggak apa-apa. Mau dibunuh, nah itu seperti Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa hijrah. Dan beliau menghadapi ujian yang luar biasa. Nah, Nabi SAW yang menghadapi ujian yang begitu banyak, dan lebih dari 15 cara orang musyrikin untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, kan bisa jadi beliau juga mengalami seperti layaknya manusia biasa. Rasanya berat ujian ini. Orang menghadapi ujian dan cobaan yang berat bisa jadi sampai kadang-kadang merasa hatinya sempit. Kok musuhnya banyak, yang jadi teman bersama di jalan dakwah ini kok sedikit. Yang musuhi banyak, kemudian punya kekuatan begitu hebat, tapi kemudian Allah sebutkan kisahnya Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dan itu jadi hiburan. Oh ya, alhamdulillah, berarti saya nggak sendirian.
Sudah ada orang yang sebelum itu. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu lebih sabar dari saya. Dan yang beliau hadapi lebih berat. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, jauh lebih berat daripada yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dengan orang musyrikin Quraisy. Kan kalau mau dibandingkan Abu Jahal dengan Fir'aun, mana yang lebih kuat? Nah, jelas Fir'aun. Mau lihat jumlah pasukannya, mau lihat jumlah dukungan dananya, atau mau lihat dukungan-dukungan yang lain, jelas Fir'aun lebih kuat daripada Abu Jahal kalau mau dibandingkan. Nah, itu menjadi penghibur. Makanya kenapa kisah itu menjadi salah satu cara untuk menghibur diri. Tentu bukan untuk kemudian larut ya, tapi untuk menguatkan bahwa kalau kita dapat ujian, kita bukan orang pertama kali. Sekarang kalau ada orang dapat ujian, cobaan, itu belum apa-apa. Kita bandingkan kita ini dengan Nabi Muhammad SAW, belum apa-apa. Ujian yang kita alami, cobaan yang kita hadapi, belum seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau dapat ujian, cobaan yang berat. Dan kalau mau diceritakan, tentu kita harus menceritakan sirah nabawiyah secara lengkap, bagaimana ujian dan cobaan itu. Beliau pernah pergi ke Taif, mendakwahi penduduk Taif, dan beliau datangnya apa? Sembunyi-sembunyi, baik-baik. Ketemu tokoh-tokohnya, ketemu obrol-obrol, dan ketemunya apa? Bukan di tempat terbuka, ngomong-ngomongan. Kalau Anda berkenan menerima ajakan saya ini, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Begitu beliau sudah selesai meninggalkan itu, ternyata apa? Orang yang diajak ini mempengaruhi orang-orang supaya apa? Supaya menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma cacian, makian, tapi dilempari. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika beliau jalan itu, darah itu sampai netes di sendalnya Nabi SAW. Kan bisa bayangkan kalau darah sampai netes, itu kan berarti lemparnya bukan cuma lempar batu yang kecil-kecil gitu. Kalau sampai darah itu netes. Dan yang luar biasa menunjukkan kesabarannya adalah begitu beliau dilempari seperti itu, disakiti, dan dia disakitinya dua, diejek, dicaci maki, disurai, ya. Kemudian yang kedua dilempari. Begitu beliau meninggalkan kota Taif dan sudah sampai di penghujung kota Taif, datang malaikat Jibril dan malaikat yang menguasai gunung. Malaikat gunung ini menawarkan kepada Nabi SAW dan sudah diizinkan oleh Allah SWT. Kalau Anda mau, saya bisa angkat dua gunung Akshabain yang ada di kota Mekah. Saya bisa angkat itu, dan gunung itu saya bisa timpakan kepada penduduk Taif supaya mereka binasa. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW tidak menempuh cara itu. Sekarang kita bisa bayangkan betapa sabarnya. Sekarang kita baru disakiti, kemudian dapat kesempatan balas. Kira-kira gimana itu? Kalau seandainya tawaran itu datang pada kita, baru disakiti, dan ini belum selesai nih, darah masih netes ini. Sakitnya tuh di sini dan baru nih, belum selesai. Terus ditawari balas, kemudian yang nawari malaikat, diizinkan oleh Allah SWT. Kira-kira kalau kita yang ditawari, mungkin langsung kita bilang, langsung aja sikat aja. Kesempatan. Tadi kita belajar dari kesabaran Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau mengatakan tidak, jangan. Siapa tahu dari generasi mereka akan muncul orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT, bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ternyata betul. Kita dapati sampai hari ini. Bahkan kita dapati ada ulama-ulama yang lahir dari Taif. Ya, berarti kita perlu belajar kesabaran. Nah, kesabaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah seperti ini menjadi penghibur pada saat kita menghadapi ujian dan cobaan. Dan tentu kalau kita yang hidup sekarang ini, kisah itu menjadi semakin lengkap karena kisah para nabi dan rasul sudah banyak, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mau bagian apapun pelajarannya kita bisa dapatkan. Kalau bicara tentang kesabarannya Nabi Rasul berdakwah, di antara kisah yang lain adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Bayangkan tinggal 950 tahun
riwayat-riwayat yang ada menyebutkan bahwa jumlah yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu cuma sekitar 82 orang. Itu riwayat yang terbanyak. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Kalau 950 dibagi 80 atau dibagi 82, itu kira-kira setiap berapa tahun dapat satu orang? Kan begitu? Sekitar 10 tahun lebih sedikit. Anggaplah 11 tahun dapat satu orang, 11 tahun dapat satu orang. Nah, sekarang kalau ada dai berdakwah setelah 11 tahun baru cuma dapat satu, itu kalau nggak sabar nggak bisa gitu. Mungkin ditinggal bisnis atau ditinggal usaha yang lain daripada dakwah begini. Kalau nggak kuat bisa jadi meninggalkan dakwah. Nah, ini kita jadi belajar dari kisah ini bagaimana Allah mengenalkan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Nabi SAW pun perlu mendapatkan penguatan. Oleh karena itu, dalam dakwah kadang-kadang kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, perlu saling menguatkan pada saat mendapatkan ujian, cobaan, tantangan. Nah, kita saling menguatkan karena bisa jadi kita mengalami kondisi goyah. Dan dengan kisah kita jadi belajar, alhamdulillah ini menjadi penyemangat. Nah, itu diantara sekian banyak ibrah. Ya, tentu masih banyak ibrah yang lain, tapi karena waktu yang terbatas dan sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan pembahasannya sampai di ayat ke-26 sampai pada firman Allah SWT, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada kisah ini, pada semua yang tadi diceritakan, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ulasan yang kita bisa bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.